بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang Dia curahkan kepada kita, sehingga sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan bermajlis ilmu, kenikmatan belajar, kenikmatan bisa mengambil ilmu dan yang lain-lain, nikmat aman, nikmat sehat dan yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mempergunakan nikmat-nikmat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang semakin bersyukur, bukan orang yang semakin kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak suaranya Pak? Jelas apa enggak? Kalau enggak jelas ganti mic lagi nanti. Enggak, ini aja sudah enggak apa-apa. Tetapi jelas ya, enggak menggema ya. Karena kalau menggema itu biasanya kemepetan, harus agak ngatur ngatur jaraknya. Itu teknik memakai mic Pak. Panjenengan tidak belajar mungkin. Saya sedikit belajar dari YouTube tadi. Karena tadi yang mic sesungguhnya kurang panjang, tangkainya, kebesaran badannya gini repot Pak ya. Taib, masyaallah muslimin wal muslimat yang hadir di Masjid Al-Jariyat Al-Thalath yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam segala kehidupannya, dalam segala yang dihadapinya di atas muka bumi ini, keinginannya cuma dua. Manusia ketika menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan segala pernak-perniknya, dengan segala lika-likunya, dengan segala rintangannya, semuanya hanya ingin dua, yaitu dia ingin terbebas dari kesengsaraan dan mendapatkan kebahagiaan. Udah, itu aja keinginan manusia itu. Dia ingin terbebas dari kesengsaraan dan juga mendapatkan kebahagiaan. Enggak ada yang lain, Pak. Apapun yang panjenengan hadapi, intinya cuma dua: terbebas dari kesengsaraan atau yakni kesusahan, kesedihan ya sinonimnya. Dan yang kedua apa? Mendapatkan kebahagiaan. Titik.
Maka dari itu, kalau kita melihat doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, Nabi SAW mengajarkan kita banyak sekali doa yang di situ doanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari sesuatu yang membuat kita sengsara, dan di dalam doanya juga mengandung doa yang di situ ada unsur meminta kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya apa tidak? Iya. Kalau antum melihat, renungkan satu persatu dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu senantiasa berlindung dari apa? Kejelekan, kesusahan, keburukan, kesengsaraan, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Udah, enggak ada yang lain. Contoh, dalam sebuah doa Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu dan aku berlindung kepadamu dari apa? Dari azab api neraka. Satu minta kebahagiaan dengan surga, satu berlindung dari kesengsaraan dari apa? Dari api neraka. Kemudian dalam doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Nabi sallallahu ajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya apa? Akhlak. Dari jeleknya akhlak-akhlak yang kita jalani. Kemudian apa lagi? Wal a'mal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya apa? Amalan-amalan yang dilakukan. Dan Nabi SAW yang ketiga berlindung dari apa? Wal ahwa. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hawa nafsu yang tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Loh, meminta apa? Agar dijauhkan dari keburukan. Doa yang kita baca tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wath-thabat. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW itu semuanya mengandung dua unsur, meminta kebahagiaan dan apa? Berlindung dari keburukan. Titik, enggak ada yang lain. Maka dari itu akhwani fiddin azallahu wa iyyakum, hendaknya kita juga sebagai orang yang menjalani kehidupan ini di atas muka bumi ini, dia harus benar-benar tahu bagaimana seseorang itu dia mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, atau sebab-sebab apa yang mengantarkan dirinya bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena seringnya orang itu keliru. Mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu dengan banyaknya materi. Sekarang Pak, kalau panjenengan punya mobil misalnya 10, ada loh Pak, orang punya, saya pernah lihat satu garasi mobil dari seseorang, di rumahnya cuma ada 3 orang, dia, suami sama pembantunya, tapi mobilnya ada 5. Kira-kira Pak, sekali pakai, sekali jalan, itu mobilnya mau jalan berapa? Mungkinkah pembantunya dikasih pegangan mobil? Ya bisa jadi, untuk menjemput siapa? Tapi apakah mungkin dari 3 orang itu bisa menjalankan 5 mobil sekaligus dan hanya 3 orang yang menjalankan? Kan tidak mungkin. Paling mentok-mentok berapa mobil sehari jalan? 2. Suami ke tempat kerja, istri mungkin apa? Menjemput anak-anaknya masih kecil. Tapi punya 5 Pak. Keliru mereka memandang kebahagiaan seperti itu. Iya. Ada lagi orang menganggap bahwasanya apa? Kebahagiaan itu dengan memiliki banyak materi, di antaranya apa? Banyaknya uang. Contoh, antum punya uang 10 miliar atau mungkin punya uang triliunan. Ana tanya sama antum, yang masuk ke perut berapa sih harganya? Coba antum renungkan.
Orang-orang yang dia itu pagi, siang, malam berusaha mencari uang, mengumpulkan materi, bahkan dia berkata untuk menghidupi anaknya setelah dia nanti mati. Pertanyaannya cuma sepele. Selama dia mencari uang, ya, selama dia mencari rezeki, ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang masuk ke dalam perutnya seberapa sih? Antum misalnya hari ini bisa mengumpulkan uang 100 juta. Kira-kira yang masuk ke dalam perut berapa? Ya paling segitu-segitu aja. Misal meskipun harganya mahal, bisa antum beli makanan 20 juta sehari bisa. Tapi yang masuk ke dalam perut berapa sih? Total beratnya paling 1 kilo, 2 kilo. Itu sehari sekali makan atau sehari 3 kali makan. Sudah stop. Maka banyak orang keliru Pak di dalam apa? Di dalam meraih atau di dalam menempuh sebab-sebab kebahagiaan. Sampai ada di antara mereka ketika mereka mencari kebahagiaan itu, mereka lupa untuk mendidik keluarganya. Mereka lupa untuk apa? Memberikan hak-hak untuk dirinya. Dirinya, bukan keluarganya, dirinya. Ada orang pagi, siang, malam kerja sampai lupa makan. Akhirnya apa? Di ujung pekerjaan dia jatuh apa? Jatuh sakit. Siapa yang menikmati hartanya? Istri dan anak-anak yang dia tinggalkan. Nikmat dia. Ada orang pagi, siang, malam terus di jalanan demi apa? Demi mencari nafkah. Yang penting dia kerja terus, akhirnya apa? Di ujungnya dia juga mati. Yang menikmati siapa? Istri dan anak-anaknya. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalath yang hadir pada pagi hari ini, semoga rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan keliru di dalam meraih sebab kebahagiaan. Mendapatkan atau menempuh sebab-sebab kebahagiaan sehingga akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan itu sangatlah mudah. Kalau kita meniru ayat-ayat Allah, melihat ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, tidaklah kita sampai mendolimi diri kita dalam rangka mendapatkan kebahagiaan. Tidaklah sampai diri kita ini mendolimi keluarga kita dan anak-anak kita demi mendapatkan kebahagiaan. Semuanya akan diberikan sesuai dengan porsinya. Ketika kapan? Ketika kita meniru Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita mendapatkan kebahagiaan. Namun ketika kita keliru di dalam prosesnya, di dalam menjalankan sebabnya, pasti nanti ada sesuatu yang terzalimi. Jika kita keliru memilih jalan yang dimana jalan ini menjadi wasilah atau sebab kebahagiaan, pasti nanti ada yang terzalimi dalam rangka mendapatkan kebahagiaan kita. Tetapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan dengan meraih sebab-sebab yang disyariatkan, maka pasti tidak akan ada yang terzalimi satupun. Nah, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kita dapat kebahagiaan? Ini yang paling penting. Kebahagiaan yang pertama didapatkan dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang paling hakiki, yang hendaknya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, setiap kondisi kita memperbarui, kita memperbagus tauhid kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum insyaallah yang terbiasa belajar di masjid ini sama Ustaz Ridwan, sama Ustaz Wahyudi Imam hafizahumullah taala, dan yang lain-lain, Ustaz Gemma Ilhami, insyaallah antum sudah paham maknanya. Dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah asma wa sifat, antum sudah paham semuanya insyaallah biidznillah. Tapi terkadang pada praktiknya kita tidak semudah yang dibayangkan. Pada saat praktek kita terdesak dalam kondisi sesuatu, terhimpit dalam kondisi sesuatu, kita lupa bahwasanya ini pelajaran yang sudah kita pernah pelajari, tetapi apa? Kita tidak bisa mempraktikkannya. Kenapa? Karena kita lupa bisa jadi, atau karena kita apa? Yani karena kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya kita melupakan. Bukan lupa tapi melupakan, bahkan kita tidak yakin. Ini bahaya sekali. Maka dari itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghamba hanya kepada Allah, senantiasa hanya meminta sama Allah, senantiasa hanya berdoa kepada Allah, senantiasa dia berharap hanya kepada Allah, senantiasa dia takut hanya kepada Allah. Itu orang yang paling bahagia.
Gak peduli dengan omongan-omongan orang di sekitarnya, gak peduli bagaimanapun pendapat orang di sekitarnya, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu sumber kebahagiaan yang paling utama. Dan ini perlu apa? Terus diasah. Terus apa? Dipelajari. Terus apa? Terus diperbaharui. Karena terkadang manusia sudah belajar, pada praktiknya apa? Tidak bisa mempraktikkan. Contoh, misalkan saya pernah bertemu dengan seseorang yang ini seorang akhwat ya. Saya berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mempelajari bab tentang larangan berbuat niyah. Yaitu ketika ada seseorang yang dia meninggal, dia berbuat niyah, yaitu menyakiti diri sendiri ya, dengan meronta-ronta dan yang lain-lain. Subhanallah. Apa terjadi Pak ketika suaminya meninggal? Kenapa saya tahu? Saya berusaha sama Allah Subhanahu wa taala karena saya pernah lihat statusnya dia, menghadiri kajian apa? Fikih jenazah. Ya mudah-mudahan itu juga belajar tentang apa? Tentang hal demikian. Tapi ketika suaminya meninggal, saya berkunjung ke rumahnya. Karena suaminya juga apa? Masih ada hubungan darah dengan kami. Berkunjung ke rumahnya. Apa terjadi dengan wanita ini dari istrinya? Wah, guling-guling Pak, blung. Guling-guling Pak, di rumahnya tuh guling-guling dia. Kayak enggak terima atas apa? Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Seakan-akan enggak percaya kok secepat itu suaminya diambil. Kok masih muda sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini penting tentang masalah tauhid. Dia sudah belajar tapi apa lupa. Saya berusaha lupa. Ya, penting masalah tauhid ini terus diperbaharui. Contoh lagi, ada kawan kami sekarang di daerah Keputih itu Pak, macetnya bukan main. Karena ada pembangunan bundaran di ITS yang sisi utara. Kemudian akhirnya orang yang mau ke arah Keputih yang biasanya lewat Pakuan, akhirnya apa? Banting setir kemana? Masuk ke setelah bundaran yang satunya, itu kan ada halte bis. Ada halte bis terus masuk ke perumahan itu ternyata juga macet karena apa? Di daerah Arif Rahman Hakim juga ada pembangunan apa? Plengseng. Dua-duanya macet. Akhirnya kawan saya ini bilang, aduh lewat mana ini? Semuanya macet. Dia cerita kemarin sama kami. Akhirnya saya tidak mau ambil pusing. Saya harus pulang pokoknya. Saya mau ke arah Bulak, saya harus pulang. Akhirnya apa? Saya lihat Keputih muter. Jadi masuk perumahan Araya lagi, masuk Masjid Ibrahim, terus jalan saya mentok belok kiri ke kuburan Keputih. Akhirnya dia sampai ke Jawan. Sampai ke Jawan di perumahan Pakuan itu sudah ke Jawan. Terus dia kan ingat, dia cerita sama saya ingat ada jalan yang tembus ke Baskara. Di situ Pak, Bapak nggak percaya kan? Ada dari Kejauhan itu ada jalan tembus ke perumahan Baskara. Tembus. Dia telepon temennya. Saya mau tanya nih, ini aku kejebak macet nih, esok mulai nih ini ceritanya. Aku wis nang Kejauhan dekat rumah antum. Tolong saya dipandu jalan ke rumah ke mana, ke yang arah Baskara itu. Lewat sini saya sini. Tapi jangan lihat yang ini, lewat damen aja. Enggak, lewat sini macet lagi, ketemu sebelah saya percuma. Saya pengen langsung lewat belakang. Temannya dia bilang apa? Ojo nang kono peteng lho, antum wanita. Lah apa gak wani? Tapi iso, pede salat iso, tapi peteng lho. Iya wis ayo. Jalan dia Pak. Dia cerita, antum enggak takut? Tak tanya. Ya enggak lah, ngapain takut? Wong kita sudah belajar pelajaran tauhid, subhanallah. Ini penting Pak. Apa yang kita takuti? Dia bilang, kalau ada misalnya makhluk halus menempel di belakang saya, ya sudah saya antar dari ujung ke ujung. Selesai. Dia cerita mau guyoni saya, ngejuk saya. Kalau ada orang makhluk halus di belakang saya, maka apa? Akan saya antar dari ujung ke ujung. Selesai. Dan betul Pak. Apa yang antum lewati? Ya bukan rawa-rawa, tidak. Ada beberapa singkong-singkong yang tumbuh menjulang tinggi sehingga menutupi jalan. Maka orang-orang yang mentaatkan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan berikan keamanan. Enggak takut dia. Tidak salah ketika Allah taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Apa kata Allah berfirman? Alladzina amanu,
dan orang-orang yang beriman. Walladzina walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan apa? Dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya apa? Kesyirikan. Apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka itu keamanan, wa hum muhtadun, dan bagi mereka petunjuk. Terus dia cerita lagi. Sailingku, di kawan saya ini cerita, sailingku, aku ki gak tahu lewat gini. Maksudnya sing sitoe, tapi kok ambek Pak Fulan iku kok dilewat kene berasak-berasak, tapi yo kok alhamdulillah yo tembus. Aku mikir kita tambah ndelesep, akhirnya apa? Ndak ada jalan, tapi sudah tembus perumahan. Akhirnya aku bisa sampai rumah. Subhanallah. Diberikan petunjuk, Pak. Bagi orang-orang yang mentauhidkan siapa Allah Subhanahu wa taala, tenang dia, aman, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan apa? Baginya keamanan. Terkadang orang-orang yang meremehkan tentang masalah tauhid mengatakan bahwasanya oh enggak, ini enggak sesuai logika saya. Logikanya itu kalau ini harus ini. Kalau begini pasti hasilnya begini, ini logikanya. Tapi dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan-jalan keluar yang lebih, yang mereka tidak akan pernah menyangka-nyangka. Bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga memiliki seorang kawan. Dia bercerita ketika itu anaknya ditimpa musibah sehingga anaknya harus operasi. Singkat cerita, dia hanya punya uang sekian dan sekian di tabungannya. Lalu dia akhirnya mau pinjam ke kantor, kok nggak enak, ke tempat dia bekerja kok nggak enak. Karena kalau biasanya pinjam ke kantor itu efeknya apa? Kita nggak bisa keluar semena-mena atau sewaktu-waktu sampai apa? Hutangnya dibayar. Akhirnya dia bingung. Aku pinjam siapa? Semua orang yang pinjamnya bisa meminjami, cuma nggak mencukupi untuk biaya operasinya. Akhirnya dia berusaha meminjam ke kakaknya. Ini yang dia khawatirkan. Karena meminjam sesama saudara itu khawatir, Pak. Ini masalah uang, bukan masalah sepele. Dan yang dibutuhkan juga besar, lebih dari 20 juta ke atas. Akhirnya dia khawatir kalau pinjam sama kakaknya tidak bisa bayar. Apa yang terjadi nanti? Hubungan rumah apa? Hubungan persaudaraan bisa baru rusak gara-gara masalah uang. Serius ini. Jangankan masalah kakak dengan adik, masalah ibu dengan anak gara-gara harta warisan itu bisa ribut. Serius ini. Makanya saya ingatkan sama antum semua, kalau antum pinjam uang sama saudara itu harus jelas akarnya. Pinjam apa dikasih. Karena terkadang kalau kita minjem, aku pinjam duit, aku butuh ini. Apa kata orang yang kakak kita atau adik kita minjemin? Gowon sih. Bahasanya apa? Gowon. Bahasa gowon ini apa? Harus jelas. Ini dipinjemnya apa dikasih? Kalau dikasih berarti antum punya hutang enggak? Selesai, damai antum, dikasih. Tapi kalau gowon sih terus antum enggak memperjelas makna gowon sih, akhirnya apa? Antum menganggap ini dikasih sedangkan dia yang di sana menganggap ini pinjaman. Ketika dia menagih, antum repot apa enggak? Oh, repot. Harus jelas. Akhirnya dia pinjam sama saudaranya. Dia melakukan apa yang saya seperti ucapkan tadi, dia memperjelas. Iki apa? Pinjaman? Apa namanya? Apa kamu ngasih? Tak pinjemin. Bayaran sesuai dengan kemampuan. Insya Allah tak bayar 500.000 tiap bulan. Kalau tidak salah, dia cerita sama saya pinjam 25 juta atau 27 juta, saya lupa. Sekitar itu untuk operasi anaknya. Karena dia punya uang tabungan sekian di tabungannya tapi masih kurang. Akhirnya pinjam kakaknya. Dia bilang sama kakaknya, tadi tak bayar 500.000 per bulan ya, insya Allah doakan saya mampu untuk bisa membayar utang ini. Kalau secara logika Pak, 500.000 sebulan, anggaplah dia pinjam 25 juta, berapa bulan dia harus lunas? 50 bulan, berarti 4 tahun 2 bulan, itu pun kalau dia Pak, nggak ada kendala apa-apa, dia baru bisa lunas. Itu secara logika Pak. Dan subhanallah ketika dipinjemi Pak, apa yang terjadi? Dia dipinjemi, terus dia berusaha menyaru utang. Suatu saat dia tidak bisa membayar hutang. Dia ngomong sama kakaknya, Mas sepurane, aku ulan iki orang iso membayar. Oh yes gak apa-apa, gawian saya dari keluargamu. Besoknya bayar lagi, bulan depannya, besoknya tidak bayar lagi. Dulu ada beberapa hal yang dia bercerita. Tapi dia berdoa Pak, dia cerita sama saya doa. Apa doanya? Ya Allah,
Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ingat doa ini? Doa yang dibaca ketika kapan? Hah? Antum udah tahu? Oh, makanya hidup antum kena utang terus sih. Antum enggak tahu doa ini dibaca kapan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antara doa yang dibaca setelah apa namanya? Setelah tasyahud pada saat tasyahud ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Ya Allah, aku berlindung padamu dari perbuatan dosa dan hutang. Dia terus doa ini, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Antum tahu? Subhanallah. Ini memang jalan keluar, Pak, ya. Memang kalau secara logika 500.000 20 apa? 50 Bu. Itu logikanya, Pak. Itu manusia. Senantiasa berpikir bahwasanya jalan keluar itu sesuai dengan apa? Logika dia. Padahal Allah sediakan jalan keluar yang lain. Selama dia bersungguh-sungguh untuk membayar hutangnya, siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk apa? Menempuh jalannya, yang itu menjadi kewajibannya, maka Allah memberikan jalan keluarnya. Ini yang manusia tidak pernah percaya. Apa yang terjadi, Pak? Suatu saat ketika Lebaran, kalau nggak salah kawan kami cerita, mau Lebaran, dia cerita gini. Pada saat Lebaran aku alhamdulillah ada beberapa uang lebih. Akhirnya apa? Saya WA kakak, Mas, sudah tak transfer 1.500.000. Kok banyak? Iya, alhamdulillah ada uang lebih untuk bisa membayar hutang. Kurang sekian ya, dicatat sama dia, Pak. Dicatat, ini kurangannya ya. Oke, sepakat. Apa sama kakaknya, Pak? Tiba-tiba kakaknya telepon lagi. Wis tak balekno 500. Maaf, wis tak balekno 1.500.000 saya tetap. Wis purane. Terus kakaknya nulis apa di bawahnya? Setelah ini jangan pernah bayar hutang lagi. Wis tak anggap lunas. Setelah ini jangan pernah bayar hutang lagi, tak anggap lunas. Wis ndak ono hutang antara kamu ke aku. Kenapa, Pak? Mungkin di antara sebabnya ialah Pak, dia senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan keluar yang tidak pernah dia sangka. Yang kalau dia sangka apa? Harus cari uang, kemudian apa? Bisa membayar apa? Hutang. Dapat uang untuk bayar apa? Hutang. Tapi Allah berikan jalan keluar dengan apa? Dengan dia dibebaskan hutangnya dari mana? Dari kakaknya. Ya bisa jadi juga kakaknya menganggap apa? Oh, adikku ini bersungguh-sungguh bayar hutang. Yes, memang dia hidupnya begitu. Ya istilahnya ya, belangsak mungkin hidupnya, susah. Tapi Masya Allah dia bersungguh-sungguh bayar hutang. Kalau nggak punya hutang dia juga, nggak punya uang dia ngomong bahwa dia bayar hutang. Ini orang jujur, maka tak lunasi sudah. Bisa jadi anggapnya begitu kakaknya. Allah lunasi, Pak. Maka dari masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga bersabda, ini tentang orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan begini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna bil ijabati, dan hati kalian yakin Allah akan kabulkan doa kalian. Ini yang enggak pernah dimengerti sama seseorang. Bahwasanya kekuatan doa itu berbanding lurus dengan apa? Kekuatan keyakinan. Doa ini bisa menjadi tumpul karena apa? Karena keyakinan kita yang tumpul pada Allah Subhanahu wa taala. Serius ini. Doa kita ini bisa tidak jadi tajam karena apa? Karena kita sendiri yang apa? Tidak meyakini bahwasanya doa kita ditajam. Contoh, antum dipinjami sama fulan atau ustaz fulan pisau, ini tajam. Aku terbiasa nyembelih pakai ini. Tapi antum nggak yakin bahwasanya ini tajam. Tajam enggak? Enggak tajam. Makanya kalau antum belajar di antara teknik menyembelih, ketika menyembelih hati antum harus apa? Tatak. Mau eksekusi apa enggak? Enggak, iya. Enggak ada orang menyembelih sapi ataupun kambing hatinya enggak tatak. Harus tatak, Pak. Karena kalau enggak tatak efeknya kemana? Kemana-mana, Pak. Pisau yang tajam jadi enggak tajam. Leher yang sebetulnya mudah untuk digesek dengan pisau akhirnya apa? Menjadi sulit digesek dengan apa? Pisau. Kenapa? Karena antum sendiri enggak yakin. Serius.
Apa kok udah berhadapan dengan leher kambing yang besar. Wah, ini lehernya gede banget ini kambing ini. Ini pisau segini apa bisa ini? Udah mulai apa? Ada muncul keraguan-keraguan. Wes tak tatak, akhirnya apa? Itu kalau menyembelih, Pak, ini dalam proses menyembelih ya. Itu akhirnya berefek kepada apa? Kepada kekuatan kita, kekuatan tangan kita dalam menekan apa? Pisau itu berefek sekali kekuatan keyakinan antum. Begitu pula dengan doa. Kalau antum tidak yakin bahwasanya senjata orang-orang beriman itu ialah berdoa, maka ketika itu pula senjata antum jadi tumpul. Makanya Nabi ajarkan apa? Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati kalian apa ya? Yakin Allah akan kabulkan. Allah akan pasti akan kabulkan. Tapi terkadang pengabulannya Allah itu tidak sesuai dengan apa yang kita sangka. Serius. Kita kan selalu logik, oh, harusnya begini. Enggak, terkadang jawabannya yang lain. Ini manusia tidak mengerti, yang tidak memahaminya. Kita kena masalah apapun, hadapi, terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena jalan keluar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Antum mendidik anak. Ya. Ini orang-orang yang mendapat Allah Subhanahu wa taala, antum mendidik anak. Ketika antum dapati anak-anak antum nakal, bandel, jangan sekali-kali apa? Keluarkan kata-kata yang kotor yang menyakiti hatinya. Ajarkan terus kebaikan meskipun nanti dia nakal lagi. Sebagian orang mengatakan, kamu nggak bisa dididik, keras, batu kamu. Enggak, terus ajarkan kebaikan. Karena kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW melanjutkan hadis tersebut tadi? Wa'lamu, dan ketahuilah wahai manusia, annahu lam yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah wahai manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang apa? Lalai, dan dari hati yang apa? Yang tidak konsentrasi, yang tidak serius, tidak dikabulkan doanya. Contoh lagi, pengalaman pribadi saya kemarin. Ini yang dialami sama kawan saya. Mungkin saya sudah mendengar cerita ini, mungkin ada yang belum. Kami di Yayasan Walillahil Hamdu, Allah Subhanahu wa taala amanahkan sebuah rumah yang diwakafkan kepada apa? Kepada kita. Ini perhatikan. Ini diantara fungsinya kekuatan doa. Akhirnya dia apa? Tegar menghadapi sesuatu. Dihadapi, bukan kabur. Sebagai seorang mukmin itu, sebagai seorang muwahhid itu dihadapi, bukan kabur, dihadapi. Kemudian ketika pingin, yakni semuanya legalitas atas nama yayasan kami, ya, dari atas nama yayasan, bukan atas nama pribadi, atas nama yayasan, dari pribadi ke yayasan, maka sang pewakaf dia berwasiat sama kita, tolong legalnya diurus juga dengan apa namanya wakaf, bukan hibah. Karena beda Pak ya kalau wakaf dengan hibah. Tapi ada keuntungan. Keuntungannya apa? Hibah itu pengurusannya lebih mudah. Hibah itu pengurusannya di negeri kita ya, itu lebih mudah, tapi efeknya bisa berbahaya. Efeknya apa? Kalau yayasannya tidak amanah, itu bisa apa? Dijual. Karena hibah. Ya, hibah atau terus jual beli itu bisa dijual. Tapi kalau wakaf boleh dijual apa tidak? Tidak. Tapi pengurusannya agak ruwet. Sampai suatu ketika, ini kayak kejadian di kawan kami dan saya dan beberapa teman kami. Kejadian begini. Suatu saat ketika ingin mengurus legal wakaf, ada satu surat yang hilang. Yaitu apa? Surat persetujuan ahli waris yang menyatakan bahwasanya apa? Tanah ini akan atau rumah ini akan apa? Diwakafkan. Hilang. Kenapa bisa dianggap hilang? Karena dua orang dari kawan saya beranggapan, oh Pak Fulan itu sudah ngasih, saya wallah sudah lihat suratnya, tapi nggak ada suratnya. Yang saya dengan kawan saya yang satu ini, yang akhirnya menghadapi orang ini, saya juga nggak pernah nemu, mana lihat, saya belum pernah lihat fisiknya. Dua pendapat berbeda. Terus gimana ini? Masa minta lagi? Kalau minta lagi, wah beliau ini tentara, bisa dia cabik-cabik kita kalau hilang. Kan tentara kan begitu. Kalau sudah dikasih sekali ya jalan sudah. Jangan apa, bolak-balik. Tentara kan begitu Pak. Ya, repot kita. Akhirnya gimana?
Ya sudah, jalan aja. Terus kalau dimarahin gimana? Ya resiko, urusan belakang nanti. Masalahnya di masjid kita ngomong, ya resiko nanti urusan belakang. Subhanallah. Kita hadapi, Pak. Saya dengan kawan saya, yang berbicara kawan saya diam aja. Karena kawan saya lebih senior dalam sisi umur dan sisi pengalaman. Pangapunten, Bapak, ini kita sudah sekarang sudah mulai berjalan untuk apa? Mengurus legal wakaf. Oh, Masya Allah. Gimana? Sudah sampai mana? Alhamdulillah sudah mulai memasukkan berkas-berkas dan ini sedang pengumpulan berkas dan sedang memasukkan berkas. Masya Allah, bagus. Terus gimana? Iya, Pak, pangapunten. Wah, ini sudah mulai hal yang paling ekstrim. Pangapunten, Pak. Sudah takut, saya juga takut, dia juga takut. Beliau pun juga apa? Ya mungkin sudah mulai bingung. Pangapunten, udah ada pangapunten pasti apa? Iya. Kita ini terkendala satu persyaratan. Apa itu? Gimana yang ngomongnya ya? Karena kita sudah berusaha mencari kok nggak ada. Iya, apa itu? Wah, ini sudah mulai meninggi. Iya, apa itu? Ini sudah mulai meninggi. Ini surat persetujuan ahli warisnya qadarullah wa masyafa'al, kita cari-cari kok nggak ada. Mungkin kesingsar untuk menyenangkan hatinya. Padahal hilang. Mungkin kesingsar. Loh, kok bisa kesingsar? Tapi beliau nggak bilang begitu. Loh, kok bisa hilang? Iya, Pak, kita sudah berusaha mencari kok. Iya, kok bisa hilang? Padahal saya belum pernah ngasih satupun surat persetujuan ahli waris kepada yayasan. Kok bisa antum mengatakan hilang? Lega langsung Pak. Cukup. Wah. Kok bisa hilang sedangkan saya belum pernah, Bang? Mas, belum pernah ngasih toh. Iya, belum pernah. Yang saya kasih cuma apa? Surat tanahnya sama PBB-nya dan yang lain-lain. Tapi surat persetujuan ahli waris saya belum pernah buat. Belum ya berarti ya? Belum. Ya sudah, ini tak buatkan. Oh, lega itu, Pak. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya ialah ketika sudah mengatakan bahwasanya apa, dia menyatakan saya belum pernah beri. Poinnya ialah ketika kita kembali. Teman saya bercerita, antum tahu nggak tadi selama anak sholat, terus dari yayasan ke masjid, terus setelah sholat atau sebelum tasyahud saya doa begini. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir umurana. Ya Allah, permudahlah urusan saya, jangan persulit urusan saya. Subhanallah, Allah mudahkan urusan orang-orang yang demikian. Maka ketika antum benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, antum akan menjadi orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Yang kedua, kebahagiaan itu didapatkan dengan apa? Dengan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu diraih dengan apa? Kita ittiba sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Karena ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang memerintahkan kita ittiba itu lebih dari 30 ayat. Sebagian ulama lagi berkata bahwasanya apa? Ayat-ayat yang memerintahkan kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari berapa ayat? 40 ayat. Itu kita ittiba. Ittiba maknanya ialah apa? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala seluruh aspek kehidupannya. Baik antara beliau dengan sesama makhluk Allah ataupun beliau kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meniru beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala seluruh aspek kehidupannya, meneladani Nabi SAW. Dan ini berat. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk kita berittiba kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ini ayat yang memerintahkan kita agar kita ittiba sama Nabi SAW. Apa kata Allah Ta'ala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayatnya insyaallah antum sudah hafal. Apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wahai manusia, apa-apa yang Rasulullah SAW datang kepada kalian, fakhuduhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah SAW larang dari kalian maka berhenti atau jangan dilaksanakan. Simple, Pak. Kita menjalankan apa yang diperintahkan Nabi SAW untuk menjalankan, dan kita berhenti dari apa-apa yang Nabi SAW larang. Simple, sudah selesai. Tidak ribet, Pak. Tidak riwah. Nabi perintahkan kita jalankan, Nabi perintahkan dalam bentuk larangan, kita berhenti. Selesai.
Maka dari itu, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, seseorang itu tidak dikatakan sebagai orang yang berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ittiba sama 6 hal. Tak ulangi ya. Seseorang tidak dikatakan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia ittiba kepada berapa hal? 6 hal. Jadi bahasa gampangnya begini, antum ingin dikatakan sebagai orang yang ittiba, maka antum harus ittiba sama 6 hal ini. Apa saja? Yang pertama, jenis atau maaf, belum, sebab yang kita menjalankan sebuah ibadah maka harus sama dengan sebab yang dijalankan Nabi SAW ketika menjalankan ibadah. Dalam kata lain apa? Sebabnya antum beribadah itu harus sama dengan sebabnya Nabi SAW menjalankan sebuah peribadatan. Harus sama. Tidak boleh beda sebabnya. Contoh, salat sunnah atau salat malam, hukumnya apa? Sunnah. Tapi ketika antum begini, besok Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wah aku nggak pernah sholat malam, aku ini nggak boleh melewatkan malam ini dengan apa? Dengan leha-leha. Aku nanti malam harus sholat malam khusus untuk apa? Memperingati Maulud Nabi Sallallahu. Perbuatan yang awalnya menjadi sunnah bisa menjadi apa? Bid'ah. Karena apa? Sebab yang keliru. Karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan bahwasanya kalau di malam kelahiran beliau SAW apa? Mengkhususkan sholat malam. Nabi SAW tidak pernah khususkan. Maka ketika seseorang mengkhususkan sesuatu yang tidak pernah dikhususkan Nabi SAW, bisa terjatuh dalam perbuatan apa? Bid'ah. Jangan. Contoh lagi, sholat Rebu Wekasan. Itu sholat apa? Rebu terakhir ya. Di setiap bulan apa setiap tahun? Setiap bulan apa setiap tahun? Seingat saya setiap tahun. Setiap tahun. Jadi sekitar ketika bulan Dzulhijjah, yakni Rebu terakhirnya apa? Mengadakan sholat khusus. Ya, saya tidak tahu gimana praktiknya. Maka apa? Gak bisa. Kalau sebabnya berbeda dengan yang dilakukan Nabi SAW, maka tidak diterima amalannya. Kalau sebabnya tidak sama dengan yang dijalankan Nabi SAW, maka apa? Bisa dihukumi sebagai perbuatan bid'ah. Kalau sebabnya tidak sesuai dengan yang Nabi SAW ajarkan, maka apa? Antum juga tidak dikatakan sebagai orang yang apa? Ittiba sama Nabi SAW, karena sebabnya berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, jenisnya harus sama dengan yang apa? Dia contohkan sama Nabi SAW. Jenisnya harus sama. Berkurban diperbolehkan dengan apa? Onta, sapi, kemudian apa? Kambing, dan juga apa? Domba. Sebagian ulama boleh memasukkan dengan apa? Dengan kerbau. Kerbau boleh. Makanya kalau antum di daerah Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Kudus, di Demak, itu pada umumnya mereka berkurban dengan apa? Kerbau. Nggak ada, jarang ada sapi. Kerbau. Ya sama aja, kerbau sama sapi itu rasanya sama, enak, sama-sama enak. Ya. Kalau antum sudah pernah makan kerbau, rasanya sama-sama enak. Perhatikan, ketika antum mengatakan, opo sapi nang Surabaya wis biasa, aku tak korban gawe jaran ae enak. Tak tuku jaran sing rego 40 yuta tak korban nang Aljaria. Wis disembelih karo misalnya sama Ustaz Wahyudi. Boleh apa tidak? Enggak. Karena jenisnya tidak sama. Aku tak zakat zakat fitrah, zakatul aku tak zakat fitri. Tapi nek saiki zakat fitri beras biasa. Saiki ndok lagi larang. Aku tak zakat fitri apa? Endok. Saiki ndok regane misalnya 30.000 kayak kemarin sampai sempat 31.000, 30.000. Aku tak zakat ndok kae 500 kilo. Ben masyarakat merasakan apa? Ndok murah. Apakah bisa demikian? Tidak bisa. Karena jenisnya sudah apa? Berbeda. Maka ketika antum jenisnya berbeda dalam hal ini, maka apa? Tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ittiba. Yang ketiga,
Dikatakan antum sebagai orang yang ittiba ketika kapan? Ketika antum sama dengan Nabi SAW dalam perbuatan, yaitu dalam masalah apa? Jumlahnya. Jumlahnya harus sama. Ya, jumlah ketika antum menjalankan sebuah peribadatan sama, nggak ada perbedaan dengan Nabi SAW. Nabi sa'i 7 kali, Nabi tawaf berapa kali? 7 kali. Nabi berkurban dengan seekor sapi misalnya. Para sahabat mencontohkan membolehkan, Nabi SAW membolehkan para sahabat berkurban dengan onta itu berapa? 10 orang. Kalau sapi berapa? 7 orang. Maka boleh. Tapi yang keliru di bagian masyarakat melakukan yaitu apa? Korban patungan 50.000 satu sekolah untuk beli apa? Satu kambing. Ini keliru besar. Satu kambing satu orang. Apa susahnya sih? Mohon maaf. Daripada patungan begitu yang disembelih cuma 3 ekor, 4 ekor, dia diambil dari mana? Dari uang patungan. Lah kalau begitu kan mending gurunya ini, yang pertama gurunya daripada korban di luar, mending apa? Taruh di sekolahnya untuk apa? Praktek. Udah dapat 1 guru. Kalau ada 4 guru mau korban di situ, maka berapa kambing? 4 kambing. Sama dengan uang yang dia kumpulkan dari wali murid, tapi tata caranya apa? Salah. Kan mending gurunya yang mengeluarkan uang, kemudian apa? Ditaruh di sekolah, disembelih di sekolah, selesai. Jadi caranya bener. Paham maksudnya? Harus sama bilangannya. Ini keliru. Kambing berapa orang? 200 orang. 50.000 kali 200 berarti berapa? 10 juta. 10 juta kambing harga berapa sekarang? 2,5 dapat sudah ya? Dapat 4 ekor sama. Mending gurunya taruh di sini. Atau berikan opsi kedua. Siapa tahu ada wali murid yang mau apa? Berkorban di mana? Di sekolahnya. Taruh di sekolahnya sini, sembeli. Begitu cara yang benar. Gak keliru. Ada orang kemarin sa'i ketika kami umroh terakhir setelah Ramadan, dibuka umroh pertama. Umroh sa'i 14 kali putaran. Karena mereka menganggap Safa, Marwah, Safa itu 1 kali putaran. Safa, Marwah, Safa itu 1 kali putaran, Pak. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu seharusnya sudah berapa? 2. Dia menganggap 1. Maka kalau begitu finishnya dia di mana? Di Safa. Dia bingung sendiri nanti. Ayo, tidak percaya? Safa, Marwah, Safa kalau dihitung 1, maka 7 kali muter. Antum finishnya di mana? Marwah, bingung sih. Terus tambahannya apa Ustaz? 15 kali nanti dia. 14,5 nanti. Ruwet kan antum? Nggak sama bilangannya. Ya. Sholat 2 rakaat. Kalau kelebihan ada sujud sahwi, entah kekurangan atau kelebihan, bisa dengan sujud sahwi. Nabi SAW sudah ajarkan caranya. Begitu pula ketika zakat, harus apa? Ada timbangannya, kadarnya. Begitulah zakat mal juga ada timbangannya. Semua sama kadarnya, harus sama. Kalau antum ingin dibilang ittiba sama Nabi SAW. Yang keempat, sudah jam 10. Oh ya Allah, itu tak kiranya tadi, astagfirullah, itu tak kira tadi 9.40, 9.59 ternyata. Cepat sekali waktu ini. Yang keempat, sama terhadap Nabi SAW dalam masalah apa? Kaifiyahnya harus sama. Tata caranya harus sama. Apapun. Tidak ada yang beda dengan Nabi SAW. Ya, ada Pak kemarin ketika umroh Pak. Saya kan sudah mengatakan sama jamaah bahwasanya apa? Dalam satu safar Nabi SAW, Nabi SAW itu tidak pernah apa? Melaksanakan umroh berkali-kali. Satu safar ya. Berarti sekali safar, sekali umroh. Ini yang dicontohkan Nabi SAW. Ada Pak jamaah ya memaksa sedikitnya memaksa, yaitu apa? Ketika kami sudah sampai keluar kota Mekah, ketika ziarah situ kota Mekah, dia minta tolongnya nggak sama saya, kan seharusnya sama saya karena saya tour leadernya. Dia minta tolongnya sama mutawifnya Pak langsung. Pak Ustadz, mutawifnya juga Ustadz. Minta tolong nanti berhenti ya di kan keluar kota Mekah, otomatis kan sudah boleh apa ketika mau masuk Mekah lagi dia bisa menjadi orang yang apa ngambil mikot.
Dia Masjid Aisyah penuh ketika itu di Ji'rona ya, ada di Tan'im, dia ngambil mikot. Ya sudah, mau gimana lagi, selesai sudah. Ya, saya nggak bisa memaksa kan kehendak orang, ya begitu pendapat yang dia jalankan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima. Akhirnya apa Pak? Dia sudah pakai apa? Sudah ngambil mikot di mana? Di Tan'im. Kan kalau laki-laki itu kan hanya 2 lembar apa kain. Ketika dia masuk saya tanya, sudah lepas Pak? Semua sudah lepas. Pak, sempaknya, saya belak-belakan aja ketika sempak sudah lepas Pak. Oh sudah, bagus. Sudah ya, sudah niat, sudah Ustaz. Masih hafal niatnya, maksudnya bacaan talbiyahnya masih apa? Masih apa? Labbaik Allahumma umratan ya, labbaik Allahumma umratan masih apa? Masih Ustaz. Sudah dibaca, sudah. Taib. Bapak sekarang dalam kondisi ihram. Sudah saya peringatkan. Balik hotel Pak. Maybe ya beberapa mungkin 1 jam sebelum azan zuhur, saya kamar, dia ke kamar. Saya keluar kamar, dia keluar kamar karena kita mau makan dulu. Saya mau istirahat, tapi dia mau apa? Mau umroh. Capek itu Pak, panas itu. Saya biarkan. Yang membuat saya kaget nggak di situ? Yang membuat saya kaget apa? Loh, sebentar. Panjenengan ini nggak jadi umroh dah. Oh jadi Ustaz. Loh kenapa? Mana pakaian ihramnya yang atas kok sekarang berganti kaos? Kaosan Pak. Loh, gak boleh Pak Ustaz. Ya gak boleh. Loh kan kemarin sama saya, kemarin gak boleh. Kalau sudah mengambil niat di mikot, maka apa? Tidak boleh memakai kain apapun yang berjahit kecuali apa? 2 lembar kain ini untuk menutup. Terus gimana? Ya sudah ganti segera. Lupa dah. Iya lupa Pak Ustaz. Tak kiranya apa ini boleh Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Kaifiahnya harus sama. Ya? Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kaifiahnya berbeda, maka pun bisa tertolak. Ini yang keberapa? 4. Yang kelima. Antum dikatakan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sama dengan Nabi sallallahu dalam hal apa? Dalam hal waktunya. Waktu pengerjaan amalnya sama dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan sama. Contoh, puasa. Puasa dimulai sejak kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada sebagian orang mungkin masih beranggapan waktu imsak itu boleh apa? Sudah tidak boleh apa, Wah, waktu mau imsak bagi saya 1 piring masih bisa. Bagi saya 1 piring masih bisa apa, masuk sama minumnya, sama minum habatus sauda masih cukup, waktunya masih panjang 10 menit itu. Nikmat, santai. Tapi sebagian orang apa? Waktu imsak sudah tidak boleh makan. Dia mulai sudah, oh ini tidak boleh makan, ini puasa. Ini keliru. Apalagi saya pernah safar naik bis, ya saya berusaha sama supir bisnya ya. Yaitu apa? Safar ketika puasa. Bisnya itu jam 2 malam sudah memberhentikan di rumah makan. Ya kita melihat ada beberapa orang yang sudah makan sahur, ya silahkan, kami enggak, masih jam 2, masih lama ini. Kalau kita mau ke Jakarta, kita tahu azan ketika itu jam 4 lewat 20-an. Sudah posisi sudah berada di Jawa Barat, maka mungkin paling belaset-belasetnya perbedaan antara Jakarta dengan Jawa Barat ketika itu Cirebon kalau tidak salah itu mungkin hanya sekitar ya mungkin 5, 6 menit, 7 menit ya. Kita mungkin hanya bisa mengira-ngira waktu azan ya. Berarti kalau di Jakarta 4.20 maka apa? Mungkin 4.13, jam 2 sudah makan Pak. Terus mereka masuk bis, saya masuk bis, tapi saya belum makan. Saya sekedar turun mau kemudian beli makanan. Ketika itu sudah jam 3:30 atau 4:45, saya makan Pak. Orang sebelah saya, loh Mas kan puasa. Iya Pak, puasa Pak. Mas kan tadi bilang katanya mau puasa. Iya puasa Pak, saya makan sekarang. Loh makan apa? Sahur Pak. Loh tadi bukan, kan sudah sahur. Jam 2 sahur apa Pak? Itu makan malam. Loh, belum azan toh Mas? Ya belum. Bapak dari dengar sudah ada handphone ya, sudah ada handphone yang ada penunjuk. Lihat Pak, posisi kita di mana sekarang?
Sudah di Indra, sudah Cirebon, berarti setelah itu mungkin Indramayu. Sudah di Indramayu, sudah masuk Indramayu. Indramayu azannya jam berapa, Pak? Iya, masih lama ya. Berarti masih boleh makan? Masih makan, Pak. Papa sih kesusu tadi makan jam 2 malam. Itu makan malam itu. Maka waktunya harus sama juga. Ya. Waktu Idul Adha kapan? 10 Dzulhijjah. Itu sholatnya 11, 12, 13. Itu waktu apa? Penyembelihan yang diperbolehkan. Harus sama. Ada orang mengatakan, orang liberal, na'udzubillah, gara-gara kejadian terowongan yang banyak orang mati, dia mengatakan apa? Terowongan Mina yang kemarin itu banyak orang mati itu kan? Daripada banyak orang mati, ya lebih baik hajinya digeser lah di bulan yang lain. Saya naik haji digeser bulan lain, Pak. Enak udeli aja kalau dia berbicara haji digeser bulan lain, na'udzubillah. Dan yang terakhir yaitu apa? Dikatakan ittiba kepada Nabi SAW ketika sama dalam apa? Dalam tempat pelaksanaannya pun juga apa? Sama. Sa'i di tempat sa'i, tawaf di tempat tawaf, harus sama tempatnya, ya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda tentang ittiba ini. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang dimana apabila 3 perkara ini ada pada seseorang, dia akan mendapatkan kebahagiaan keimanan, akan mendapatkan apa? Manisnya iman. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW mengatakan, Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu apa? Hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ingat, barang siapa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah 2 zat yang lebih ia cintai daripada keduanya. Kalau dia adalah zat yang paling dicintai, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Makanya ittiba. Yang kedua, kata Nabi SAW mengatakan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua yaitu apa? Dia mencintai saudaranya, ya, tapi mencintainya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yang ketiga yaitu apa? Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari mana? Dari api neraka atau dari ancaman masuk api neraka. Benci dia masuk kufur. Makanya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, merupakan sumber kebahagiaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara sumber kebahagiaan kita ialah apa? Atau di antara hal yang menjadikan sebab kita mendapatkan kebahagiaan ialah apa? Kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu kecuali pasti akan terjadi, maka apa? Kita akan ridho, akan bahagia. Ketika meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu tadi tidak mengenai kita, maka pun juga kita akan apa? Bahagia. Makanya orang-orang yang dia ridho dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita akan bahagia. Gak akan sengsara, Pak. Mau miskin, misalnya Allah takdirkan sekarang kita tidak punya, bukan miskin ya, jangan naudzubillah. Tapi kalau Allah takdirkan begini, ya sabar. Kalau kita apa? Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak punya, kita ridho, Pak. Antum tidak lihat ya, ikhwan-ikhwan saudara-saudara kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga di atas manhaj yang lurus, jaga di atas kesemuan. Lihat ketika kemarin masa pandemi, betapa banyak ikhwan-ikhwan kita itu apa? Merasa terpukul karena apa? Kondisi ekonomi yang begitu mencekik. Wah, semuanya mencekik, Pak. Tapi saya heran, Pak.
ketika pandemi kemarin, katanya orang-orang showroom mobil nih, katanya justru penjualan mobil itu malah meningkat. Saya juga nggak masuk akal, otak saya tuh nggak bisa nerima kondisi pandemi tapi apa, penjualan mobil malah apa, meningkat. Saya nggak tahu siapa yang beli, mungkin orang-orang kaya juga yang beli akhirnya, karena mungkin harga mobil apa lagi murah-murahan, daripada dia nggak laku lebih baik apa nggak laku, kemudian pajaknya terus jalan, kemudian apa dijual aja lebih baik. Mungkin yang beli orang-orang kaya juga mungkin ya, saya berusaha begitu. Nah, perhatikan, ketika seseorang dia meyakini takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia. Anak mungkin sakit, dia bahagia. Ya sudahlah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak mungkin Allah takdirkan apa? Tertimpa musibah. Ya sudah, sabar. Mau gimana lagi? Apa yang antum mau sesali? Ya seperti tadi contoh anak kami, ya qadarullah masyafa'al, kok tiba-tiba bangun pagi tadi, sejak tadi malam sih, tiba-tiba melentung di kakinya, melentung, tung itu, sakit katanya. Kenapa? Sakit jempolnya. Oh, tak lihat ya, tidak ada apa-apa. Ya sudah, mungkin ketatap. Ternyata sampai tadi pagi kok masih jalannya masih agak pincang-pincang. Kenapa? Masih sakit jempolnya. Lah kenapa? Coba tak lihat. Abah lihat sini. Oh subhanallah. Katanya cantengan kamu ini nak. Tahu cantengan Pak? Kayak ada nanahnya di dalamnya. Kan kelihatan kalau cantengan itu kan ada putih-putihnya tuh Pak ya. Itu nanah yang sudah menggumpal. Wah iya, cantengan ini mungkin kamu. Ya sudahlah, sabar ya. Nanti setelah kajian ini kita ke dokter. Ini belum ke dokter. Ini ke dokter masih tutup tadi. Masih tutup, dokternya udah buka tapi dokternya belum datang. Datangnya jam berapa Pak? Jam 8. Aduh, nanti aja lah. Saya pulang dulu. Nanti kesini lagi siang-siang. Siap Pak? Ya sudah, sabar. Mau gimana lagi sekarang? Harus ketirkan. Katanya uminya kemarin main apa Mi? Nggak tahu Bah. Sejak kapan ini kok dia bilang sakit? Kan sejak kemarin pagi. Oh berarti sejak sebelum kita main ke rumah ibu ya? Iya. Kira-kira sebelum main ke rumah ibu mau ada apa? Nggak ngapa-ngapain, dia di rumah aja kan, nggak keluar-keluar. Ya sudah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, takdir, mau gimana Pak? Kayak tadi pagi juga taklim subuh itu taklim yang paling riskan bagi kami. Kenapa? Itu bahaya sekali. Taklim subuh itu kita harus benar-benar memprepare waktunya. Itu khawatir sekali kalau subuh Pak. Saya termasuk tadi pagi berarti saya 2 kali terlambat taklim subuh. Maksudnya apa? Tidak ikut sholat tidak ikut sholat di tempat mereka, ikut sholat di tempat lain dulu. Yang pertama waktu itu di daerah Beratang kami terlambat. Ya sudah, saya telepon, saya terlambat. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya nunggu alhamdulillahnya. Yang kedua tadi pagi terlambat. Motor mogok, udah kan mungkin nggak dipanasi ya, jalan weng langsung. Mungkin gasnya juga terlalu kenceng ya, kemudian apa? Mati. Di seter-seter tidak bisa. Ya sudah, bagaimana? Sholat apa di sekitar dulu, baru nanti jalan lagi. Saya WA takmir ya, mohon maaf saya agak terlambat. Alhamdulillah dia orangnya apa? Fast response. Jadi ketika dia selesai sholat dia langsung buka HP. Siap Ustaz, kita tunggu. Saya ulur waktunya. Oh tafadhal. Setelah sholat langsung apa? Jalan lagi. Alhamdulillah masih ditunggu sama jamaahnya. Takdir Allah nggak ngerti Pak. Makanya Nabi SAW bersabda di akhir hadis, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita itu beriman bukan hanya sama takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik toh, tapi yang jelek pun juga kita harus apa? Beriman. Tadi ini berat Pak, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk itu beratnya bukan main. Logika kita hari ini sehat, besok nggak sakit, belum tentu. Nanti malam antum kena flu, besok antum lemes. Contoh, saya pribadi contohnya. Hari Senin masih bisa nyetir mobil, hari Selasa bisa nyetir mobil, hari Rabu masih bisa bawa mobil, hari Rabu ke Kemis, Rabu malam ke Kemis, tiba-tiba kaki nggak bisa jalan sempurna. Waduh, ini kenapa ini? Kaki ini apa? Tumitnya ini nggak bisa nekuk. Wah ini apa? Oh iya. Wis, akhirnya saya bawa ke dokter. Saya cek darah, dokter Mbak bisa cek darah lengkap? Bisa Pak, cek cubes dus. Nah ketahuan penyakitnya apa kira-kira Pak? Saya tidak mau jawab lah, ada kamera tidak enak. Ketahuan penyakitnya, tapi tidak berhenti sampai di situ Pak. Ketemu dokter, yang dokter ini kawan saya pribadi, kawan kami pribadi, masya Allah, hafizallah taala. Dokternya ini sakit juga loh Pak, serius, tidak bercanda saya. Dokternya juga sedang sakit. Kalau antum tahu, antum akan sedih.
dokternya kena sakit gagal ginjal. Dalam sepekan dia harus 2 kali cuci darah. Dokter yang meriksa saya kemarin itu sudah gagal ginjal, umur masih 35-36, masih muda sekali. Sebabnya karena dia mungkin banyak minum kopi di masa mudanya dulu. Kopinya, kalau kopi mungkin secangkir ini masih mending. Dia minum kopi itu yang gelas besar setiap hari, pagi siang sore. Sekarang dia kena gagal ginjal. Sampai tangannya itu Pak, kan yang namanya cuci darah itu ya, itu kan darah dikeluarkan kemudian apa dimasukkan, otomatis kan harus ada 2 lubang ya. Ini Pak, di jarinya itu sampai melentung 2 begini. Ini kenapa? Ya gimana nggak melentung Ustaz? Sepekan 2 kali dicubles 2 Pak, 2 jarum besar-besar. Untuk apa? Cuci darah. Sabar ya. Nah, dokternya meriksa saya Ustaz. Pak, saya diperiksa. Kenapa? Sus, biasa Pak, biasa dokter. Apa Ustaz? Sabar. Saya nggak berani sebut. Coba tak periksa dulu. Diperiksa sama dia. Loh, ini serius saya tadi sama saya. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz, ini kok tumit ya, yang habis baterai? Habis baterai. Nah, sudah. Baik, lanjut, habis baterai. Mohon maaf, jazakumullah khairan. Kemudian diperiksa sama dia, tumitnya. Pangapunten Ustaz, ini kok saya merasa panjenengan ini bukan kena asam urat aja. Lah terus apa? Teman saya kan, kelihatannya kena di ginjalnya. Allahu Akbar. Saya kira cuma asam urat. Dia bilang, ini kok kena ginjal. Loh kenapa kok bisa begitu? Antum tahu? Iya Ustaz, biasanya tumit itu kalau ditekan dia baliknya cepat. Lah ini kulitnya Ustaz itu kalau ditekan baliknya lama sekali. Jangan-jangan Ustaz ini kena ginjal. Saya khawatir Ustaz. Periksa ginjal aja ya. Wah, Allahu Akbar. Niatnya hanya periksa apa? Cek darah, akhirnya harus apa? Periksa ginjal. Betul Pak, saya jalani kemarin Kamis periksa ginjal. Kajian itu saya batalkan malam hari itu. Padahal jam 12 saya bilang oke, akan isi taklim, jam 4 sore saya bilang apa? Batal kajian. Oh gimana? Takdir Allah tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya jalani. Saya tanya sama dokternya, bisa cepat nggak dokter? Karena antum dokter. Sini, tak tuliskan biar cepat. Ternyata ada kode tersendiri dari dokter itu. Kalau antum misalnya cek ginjal atau cek apapun ya, kemudian ini saya baru tahu dari istri saya tadi pagi. Ternyata kalau ditulis di lembar pemeriksaan tulisan CITO, CITO, itu berarti meminta cepat. Serius. Dan ini dibenarkan sama istri saya tadi. CITO itu adalah suatu pekerjaan yang harus dikerjakan duluan, yang lain ditunda dulu. CITO. Dan betul Pak, cepat memang akhirnya. Normalnya 3 jam, 2 jam setengah udah keluar, 2 jam udah keluar, bahkan 2 jam tak. Akhirnya apa? Saya berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesehatan ya Allah. Ya ini berikanlah umurku kepanjang dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Aku masih punya anak-anak, masih punya istri ya Allah. Berikanlah kami kesehatan. Allahu Akbar. Keluar hasilnya Pak. Tak kasihkan dokter saya langsung. Alhamdulillah Ustaz, hasilnya bagus. Alhamdulillah. Lego saya hati Pak. Jadi ginjal saya masih. Ya sudah, makanannya hati-hati, dijaga, banyak beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Pak. Kalau dokter-dokter yang sudah mengaji itu enaknya di sini Pak. Jangan lupa minta sama Allah, panjenengan lebih tahu Ustaz daripada saya. Saya hanya bisa mengobati dari sisi saya, tapi kesembuhan datangnya dari Allah. Nggih, dokter, matur nuwun doanya. Enak Pak, nih dokter begini semua. Makanya ridho dengan takdir Allah itu bahagia Pak kita Pak. Bahagia betul. Antum ditakdirkan di awal harus periksa ginjal. Waduh, udah ginjal itu repot Pak. Ginjal itu semuanya Pak, penyaring semuanya. Penyaring karbohidrat, yang memecah karbohidrat, yang memecah asam urat. Ini semuanya di sini Pak. Nah ini rusak. Ya kayak kawan saya nanti, saya kan nggak tahu Pak. Alhamdulillah takdirkan masih sehat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan kepada seorang sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Di hadis ini dikatakan Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda,
innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman, sesungguhnya kalian tidak akan merasakan hakikat manisnya keimanan. Lihat, Nabi awal mengatakan innaka lan. Nabi gunakan kata-kata lan, lam sama nun. Lan itu artinya apa? Tidak akan. Tajida ta'ma haqiqatil iman, tidak akan betul-betul merasakan hakikat manisnya keimanan hatta ta'lam, sampai kalian telah sadar dengan sepenuhnya, telah mengetahui dengan hati-hati kalian, annama asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ini kalau kita ingin bahagia, yaitu apa? Apa-apa yang menimpa kepada dirimu pasti tidak akan pernah meleset, dan apa-apa yang meleset dari dirimu pasti tidak akan pernah menimpa kepada siapa? Dirimu. Baru dapat manisnya keimanan. Jadi jalani takdir itu dengan apa? Dengan bahagia. Kalau misalnya Allah takdirkan kita kaya, ya alhamdulillah. Allah takdirkan kita tidak punya juga apa? Alhamdulillah. Jalani, Pak. Berarti memang takdir Allah sekarang sedang kaya untuk kita. Kalau misalnya kita sekarang tidak punya, berarti takdir Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Sedang seperti ini. Makanya di antara perkataan ulama di antara perkataan Imam Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, kalau seandainya manusia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus urusan hamba-hambanya, pasti hati manusia akan meleleh karena apa? Melihat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi urusan-urusan manusia. Antum bisa mengurusi urusan seluruh manusia? Tidak bisa. Antum mengurusi istri sama anak-anak kita. Kita ini ngurus istri sama anak-anak kita ini belum tentu beres, Pak. Allah mengatur urusan manusia seluruhnya. Rezekinya, sakitnya, bahagianya, taatnya, semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat manisnya keimanan ketika kita kapan? Tahu bahwasanya apa yang menimpa kita pasti nggak akan pernah meleset, pasti menimpa kita. Dan apa yang meleset dari kita pasti tidak akan apa? Menimpa dari kita. Ini hakikat keimanan, Pak. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda begini, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Antum tahu hadis ini insyaallah. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya itu baik. Tapi kapan perkara seorang mukmin itu dikatakan sebagai perkara yang baik? In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kebahagiaan, dia bersyukur, bukan kufur. Seringnya kita kalau dikasih kebahagiaan kita apa? Kufur. Ini kebalik. Kalau kita dikasih kebahagiaan kita apa? Syukur dulu. Kalau kita dikasih kebahagiaan, bukan gaya hidup yang semakin naik, tetapi apa? Syukur dulu. Kita kan enggak, Pak. Kita dapat kebahagiaan, apa yang kita naikkan? Taraf hidup kita. Makanya kita ini senantiasa gak pernah merasa apa? Cukup. Ini terus. Antum terbiasa makan ayam dan pindang, ya bu, mungkin sesekali daging. Ketika antum mungkin sudah banyak apa? Sudah banyak uang, setiap hari daging, sampai akhirnya antum kena kolesterol. Gak bersyukur. Syukur dulu. Bahaya cara bersyukur. Mengingat, yakni syukur itu dengan iman, atau yakni apa namanya? Mengikrarkan dalam hati bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Kita bersyukur dengan lisan kita. Yang ketiga dengan apa? Menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak, kita enggak. Kita ini ketika mendapatkan nikmat maka kita syukurnya gimana? Dipakai foya-foya, dipakai macam enggak bersyukur. Kemudian Nabi mengatakan apa? Yang kedua, wa in asobathu dharra sabara wa kana khairan lahu. Kalau dia ditimpa apa? Musibah, dia sabar. Maka hari ini atau siapapun yang ditimpa musibah, sabar, Pak. Ujian Bapak itu ketika dibandingkan dengan ujian orang lain pasti ada yang lebih berat. Ini selalu ingat. Contoh saya pribadi lagi.
mengingat apa yang sudah terjadi sama hidup saya, ternyata tidak lebih berat dari apa yang tertimpa atau ditimpakan kepada saudara saya. Maksudnya teman kami juga. Ada teman kami yang tinggal di daerah Karamarjo. Dia memasang status di handphonenya, hari ini saya dan anak hari ini saya dan anak saya dan menantu dipanggil tim dokter dari rumah sakit Dr. Sutomo. Dipanggil dari tim dokter dari rumah sakit tim Dr. Sutomo. Itu yang pertama statusnya. Status keduanya dia bilang begini: seluruh dokter bedah tim Dr. Sutomo, yang maksudnya yang spesialisnya ya, dan dokter jantung sekarang sudah berada di hadapan saya. Waduh, ini kok kelihatannya berat sekali. Terus apa lagi, dia status lagi, besok diputuskan operasi, semoga lancar. Terus siangnya, besok maksudnya siangnya, dia bilang lagi, dia nulis lagi, saya perhatikan dia, subhanallah. Siangnya, hari ini sudah masuk ruang operasi. Dia tulis, Pak. Kenapa? Sorenya, mungkin maghrib sore, hari ini dia sudah meninggal. Saya tanya, penasaran kan saya. Kita kemana? Siapa Pak yang sakit, Pak? Lama gitu jawabnya. Besoknya dia baru jawab. Ya kan saya juga meninggal, saya ucapkan bela sungkawa terlebih dahulu. Siapa yang meninggal? Dia cerita sama saya, cucu saya Ustaz kena kelainan posisi jantung, dan ini kasus pertama di Indonesia. Ingat Pak, bukan di Surabaya, di Indonesia kasus pertama. Antum bayangkan betapa beratnya ujiannya bapak sama ibunya. Anda tidak bisa bayangin kalau anak kita sakit batuk, DB, ya itu berat ya, saya tidak mengatakan tidak berat. Tapi apakah lebih berat dengan kelainan jantung? Dan dibilang apa? Ini kasus pertama Ustaz di Indonesia. Berarti ada nggak sebelumnya di Indonesia? Nggak ada, Pak. Saya ketika itu, Allahu Akbar, kasus pertama, Pak. Terus gimana? Ya qadarullah sudah meninggal, ya sudah sabar, Pak. Semoga ini menjadikan apa? Penghapus dosa panjenengan. Ujian ini semoga apa? Semoga menjadi syafaat bagi anak, panjenengan sebagai syafaat bagi panjenengan. Dan semoga apa? Saya bilang kesabaran itu di awal. Ujian itu paling beratnya cuma di mana? Di awal. Setelah itu akan apa? Berangsur-angsur akan membaik. Sabar. Antum bisa bayangin nggak? Kelainan posisi jantung ini sudah apa? Sudah repot. Kena dengar penyakit jantung itu sudah tidak enak, Pak. Apalagi dikatakan apa? Kelainan posisi jantung. Tapi dia tidak bisa cerita sama saya. Dia bercerita apa? Yaitu mengatakan ini kasus pertama di Indonesia. Itu semakin tek saya. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata anak saya sakit itu jauh lebih ringan daripada apa yang dia rasakan. Berat, Pak. Orang tua mana yang kuat seperti itu, Pak? Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia meyakini bahwasanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Pak, tidak menyadari ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, goyah kita, Pak. Apalagi kalau anak kita meninggal, selalu kita, anak saya yang meninggal. Ini bahaya ucapan-ucapan kufur loh, Pak. Sebagai orang tua mungkin, ya Allah, saya saja yang diberikan penyakit ini. Enggak boleh ucapan-ucapan seperti ini, ucapan-ucapan kufur. Ya Allah, seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan anak saya timpakan sama saya. Ini mungkin saking cintanya sama anak, tapi berbahaya ucapan-ucapan seperti ini. Jangan ada. Jalani, Pak. Sabar, terus jalani. Ada kami pernah melihat anak dari seorang ustaz. Ya ustaz, antum mungkin nggak bisa tahu, bisa jadi saya nggak mau sebut namanya. Tahu saya berat penyakitnya, tapi dia jalani. Pernah suatu ketemu, dari mana ustaz? Dari terapi. Oh, terapi apa? Ini. Siapa? Anak. Allahu Akbar. Terapinya sepekan sekali. Tapi dia jalani, antum kan nggak tahu. Dia taunya antum apa? Ngisi. Tapi di balik itu dia sembunyikan musibah-musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Dan ini termasuk kewibawaan bagi seseorang, yaitu apa? Dia bisa menyembunyikan musibah-musibahnya. Maka dari ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, antum ridho sama takdir Allah Subhanahu wa taala itu antum bahagia. Antum sakit, antum kena musibah, antum diberikan kesusahan, antum jalani dengan sabar, dan antum diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Antum apa? Antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 10.30.
Cepat sekali dunia ini. Sebetulnya masih ada 5 lagi, cuma insyaAllah kapan-kapan kita akan melanjutkan. Baik, ada yang mau bertanya? Nah, ada pertanyaan yang masuk, itu pertanyaan terkait dengan kegiatan atau waktu dalam beribadah. Ini ada tetangga saya yang menanyakan kepada saya Ustaz, dan sekarang saya kepada Ustaz. Pertanyaannya itu, kenapa orang-orang Salafi sering mengadakan kajian di hari Ahad? Bukan hari Ahad itu harinya orang Nasrani. Bukan harinya mana Salafi kaum bawah. Nah, ini gimana dengan saya? Kenapa teman-teman sering macam, siapa bilang hari Ahad? Enggak. Antum aja kurang update jadwal kajian. Hari Senin ada kajian, sabrak-abrak. Hari Selasa, sabrak-abrak. Hari Selasa, sabrak-abrak. Kalau dikatakan bertasyabuh dengan orang-orang kufar, tidak. Orang kufar justru hari Ahad kemana? Jalan-jalan malah. Ya benar. Meskipun juga yang menjadi bertasyabuh di sini adalah menjadi kekhususan bagi orang-orang kafir yang tidak ada yang menirunya. Ketika kita menirunya, maka ini termasuk bertasyabuh. Kalau misalkan hari Ahad itu karena orang-orang Salafi kajian, misalnya untuk mengatakan banyak di hari Ahad, keliru itu, kurang tepat. Hari Ahad itu banyak dari orang-orang yang mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang tidak bisa, baru bisanya apa? Jumat, Sabtu, dan Ahad. Maka ini tidak bertasyabuh dengan orang-orang kufar. Justru ini menjembatani orang-orang yang tidak bisa mengaji di hari Senin sampai Kamis, kemudian Jumat sampai Ahad, dia waktunya apa? Tolabul ilmi. Keliru. Jadwal orang kajian kita banyak. Di sini setiap hari kan ya? Setiap hari. Di sini setiap hari. Betul, di sini setiap hari. Senin ada 4 kali, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin pada subuh tidak ada. Pada maghrib, di sini ada Rabu. Ini Rabu ada. Kalau lagi Kamis ya, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya ada, nggak apa-apa. Ini bukan tasyabuh dengan orang-orang kufar, tidak. Ya keliru. Ya. Ketika bertasyabuh dengan orang kafir ialah apa? Ketika kita meniru kebiasaan yang mereka ini memang apa? Kebiasaan khusus bagi siapa? Bagi mereka yang asalnya dari mereka, yang kita enggak ada dalam agama Islam. Contohnya apa? Tukar cincin pada saat apa namanya? Lamaran, ya, tunangannya sendiri sudah keliru, apalagi adalah lamaran, tukar cincin. Ya kalau melamar selesai ya. Tapi apa? Ada tunangan, ada tukar cincin, itu kebiasaan orang-orang kufar. Ini tasyabuh. Ulang tahun, itu tasyabuh dengan orang-orang kufar. Enggak ada Nabi SAW mengajarkan ulang tahun. Nah, tapi kalau kajian dari Ahad, yang mungkin panitianya memang apa? Mungkin di saat itu paling banyak mungkin berkumpul di hari Ahad, berkumpul. Tapi bukan berarti di masjid itu hari Ahad atau enggak. Hari Senin ada, hari Selasa ada, hari Rabu ada, serius ada. Kalau tidak percaya, nanti tak share setelah ini. Loh, serius. Kan ada aplikasi namanya aplikasi apa? Hanif ya. Ya betul ya, Hanif ya. Bapak dan Ibu di App Store ada nggak? Di Apple? Ada di Apple. Yang pakai Apple, mohon maaf ya, akhirnya saya sebut merek nih. Yang App Store atau Play Store, silakan download aplikasi Hanif. Ibu klik di situ, masukkan. Ada menu yaitu apa? Kajian terdekat ya kalau nggak salah ya. Kajian sekitar, kajian terdekat. Itu ada. Cari yang terdekat. Nah, baru nanti ada. Oh iya banyak ya ternyata ya. Nanti mungkin belum tahu ya. Ya Allah Taala a'lam bis-shawab. Cukup? Yang kedua tentang ikhtiar mengikuti Rasul, apakah pakaian atau baju yang harus untuk mengikuti Rasul? Pakaian pada asal mulanya itu adalah ada istiadat masing-masing. Ya, ini kebiasaan masing-masing. Selama pakaian itu tidak menyalahi syariat dalam koridor agama Islam, maka apa? Silahkan sah-sah saja. Contoh, ada yang pakai batik. Ada yang pakai batik di sini. Ada yang pakai kemeja. Ada yang pakai kaos, nggak masalah, sah-sah saja.
Ya, ada yang pakai jubah seperti kami. Loh, kalau antum tanya, kenapa Ustaz pakai jubah, apakah itu sunnah? Ya tidak. Ya, kenapa saya pakai jubah? Karena nggak ada ukuran kokos yang model begitu untuk ukuran saya. Nggak ada. Susah saya nyarinya, Pak. Coba cari ukuran XXXL. X-nya ada berapa? XXXL, cari. Untuk saya lah, kalau ada, hebat kalau ada. Adanya cuma apa? Online. Pernah beli online tapi nggak pas. Ukurannya apa? Kayak double XL. Jadi ngepres di body ya. Akhirnya saya nggak pakai. Betapa banyak, bukan betapa banyak ya. Ada beberapa jubah saya yang dulunya XXL, dibelikan kawan XXL, dihadiahkan ya. Dihadiahkan kepada saya kasihkan orang lain juga, nggak cukup sama saya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun beratnya. Alhamdulillah binikmatimus sholihat. Ya. Jadi apakah pakaian itu ada sunnah-sunnah? Tidak. Selama itu tidak keluar dari syariat agama Islam, maka apa itulah pakaian Islam. Ya, longgar, tidak ketat, tidak syuhro. Syuhro ini pakaian yang kita pakai akhirnya apa? Membuat orang bisa apa? Melihat kepada kita. Kita ini jadi apa? Daya tarik bagi mereka. Enggak, biasa aja pakaiannya. Ya. Kemudian di situ tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin dilarang seperti apa? Kalau bagi kaum laki-laki memakai pakaian terbuat dari apa? Sutra. Ini enggak boleh. Antum ada yang pakai sutra hari ini laki-laki? Enggak mungkin. Sutra itu satu kemeja saya pernah berjumpa harganya sampai 5 juta. Satu kemeja. Entah itu sutra asli ataupun sutra mungkin hanya apa istilahnya? Bukan KW. Sutra murni atau sutra apa mungkin hanya lapisannya lah mungkin ya, atau beberapa jahitannya. Itu enggak boleh. Atau misalnya laki-laki kancingnya kancing emas, ini enggak boleh. Kancingnya kancing emas enggak boleh. Manik-maniknya manik-manik emas enggak boleh. Kalau perempuan boleh. Ya, maka dari itu selama itu adalah pakaian yang tidak melanggar koridor syariat agama Islam, maka apa? Silahkan memakai pakaian. Ya. Contoh melanggar koridor syariat gimana Ustaz? Ini kaos Ustaz kok melanggar? Iya, kaos melanggar. Kaos ini tidak melanggar, cuma yang melanggar apa? Yang ini gambarnya ini lo melanggar. Masa gambar pakai perempuan tidak pakai jilbab antum pakai ke masjid? Antum laki-laki di belakang gambar antum perempuan nggak pakai jilbab ke masjid nih, di baju antum ke masjid, orang-orang lihat apaan? Lihat orang sholat nih, atau lihat apa? Lihat baju antum. Nah, ya, maka pada asal mulanya pakaian itu dikembalikan kepada adat istiadat masing-masing. Antum tahu jubahnya orang-orang Afrika kan beda sendiri. Jubahnya orang Afrika itu biasanya lengan pendek, agak gelombor-gelombor begini, melebar-lebar begitu. Itu jubah laki-laki. Antum lihat sendiri di nanti kalau misalnya ada perlombaan tahfidz Quran yang diadakan di Dubai, itu lihat ini bajunya orang Afrika. Tapi subhanallah ada juga yang ikut lomba tahfidz juga, yang ikut lomba tahfidz nih, yang waktu itu siapa yang saya lupa tahun 2018 atau 19 yang juara duanya atau juara satunya dia orang asal Amerika. Dia pakai apa? Pakai jas. Ada baju dia. Apakah ini tasyabbuh? Tidak. Pakai jas. Serius pakai jas. Lomba tahfidz pakai jas. Tidak pakai jubah. Ya, Allah Taala alam bisawab. Sudah? Cukup ya? Mungkin yang lain ada yang mau bertanya bisa. Kalau tidak ada, Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena ada yang tanya lagi. Karena kalau tanya itu seringnya khawatir saya untuk terjatuh dalam kesalahan kalau saya menjawab ngawur. Jadi beberapa pertanyaan kalau misalnya saya ditanya jawab itu tak simpen dulu. Bulan depan Bu ya saya jawab ya karena kajiannya sebulan sekali. Atau 2 pekan lagi Bu ya karena kajiannya 2 pekan sekali. Atau pekan depan Bu ya atau Pak ya saya jawab baru bisa. Tapi sebetulnya masih banyak sekali ya sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita, cuman waktu yang membatasi kita, sehingga kita cukupkan pertemuan kita sampai hari ini, sampai detik ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.